Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitria Milenia, NPM 1811311053 dari jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta, mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro, dengan dosen Bapak Kasman Karimi, SE MSI. Baiklah, langsung saja saya akan jelaskan video materi yang berkaitan dengan teori perilaku konsumen dengan analisis utility. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, saya akan menjelaskan apa asumsi-asumsi utama yang berkaitan dalam materi ini. Saya akan menjelaskan apa itu barang, yaitu sama dengan komoditis. Barang adalah benda dan jasa yang dikonsumsi untuk memperoleh manfaat atau kegunaan. Yang kedua, utilitas total adalah atau disebut dengan total utility atau TU dengan perumusan kode TU adalah manfaat total yang diperoleh dari seluruh barang yang dikonsumsi. Dan utilitas marginal atau disebut juga dengan marginal utility dengan kode perumusan atau bisa disebut dengan MU adalah tambahan manfaat yang diperoleh karena menambah konsumsi sebanyak 1 unit barang. Dan ada penjelasan dari materi ini tentang hukum pertambahan manfaat yang makin menurun, bisa disebut dengan the law of diminishing return. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan teori perilaku konsumen dan utility? Baik teman-teman, saya akan memperjelaskan dulu apa itu perilaku konsumen. Merupakan suatu tindakan yang konsumen dalam hal mencari, menukar, menggunakan, menilai, mengatur barang atau jasa yang mereka anggap akan memuaskan kebutuhan mereka. Sedangkan teori perilaku konsumen adalah menurut para ahli Kotler tahun 2007 bahwa menyatakan perilaku konsumen merupakan studi tentang cara individu, kelompok, dan organisasi menyeleksi, membeli, menggunakan, dan memposisikan barang, jasa, gagasan, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Dan sedangkan utility atau nilai guna merupakan kepuasan seseorang atau konsumen membuat suatu pilihan dengan memaksimalkan utility agar dapat memuaskan diri. Suatu analisis mengenai bagaimana seseorang konsumen membeli barang lebih banyak ketika harga barang tersebut turun atau sebaliknya, serta menentukan jumlah dan komposisi dari barang yang akan dibeli dari pendapatannya, disebut sebagai tingkah laku konsumen. Baiklah, langsung dengan penjelasan pendekatan dalam mempelajari perilaku konsumen. Teori tingkah laku konsumen dapat dibedakan dua macam pendekatan, yaitu adanya pendekatan nilai utility kardinal dan pendekatan nilai guna ordinal. Pendekatan nilai utility kardinal ini pendekatan nilai guna ordinal. Nilai guna kardinal ini dianggap manfaat atau kenikmatan yang diperoleh seseorang konsumen dapat dinyatakan secara kuantitatif. Sedangkan pendekatan nilai guna ordinal, manfaat atau kenikmatan masyarakat dari mengkonsumsi barang-barang tidak dikuantifikasi. Tingkah laku konsumen untuk memilih barang-barang yang akan memaksimalkan kepuasannya ditunjukkan dengan bantuan kurva kepuasan sama atau dengan indifference curve, yaitu kurva yang menggambarkan gabungan barang yang akan memberikan nilai guna atau kepuasan yang sama. Baiklah, saya akan menjelaskan ada beberapa perbedaan antara cardinal utility dan ordinal utility. Yang perbedaan utamanya yaitu adanya pengertian realistis, pengukuran, analisis, dan dipromosikan oleh dan pendekatan. Yaitu cardinal
kardinal perbedaan utamanya menurut pengertian, yaitu sudah saya jelaskan di awal tadi, kepuasan konsumen dari konsumsi barang dan jasa yang dapat dinyatakan numerik. Sedangkan ordinal, kepuasan konsumen dari konsumsi barang dan jasa yang tidak dapat dinyatakan numerik. Yang kedua, perbedaan utama realitis yang kardinal yaitu lebih realitis, sedangkan ordinal kurang realitis. Untuk pengukuran, kardinal util, sedangkan ordinal ranking. Untuk perbedaan utama analisisnya, kardinal merging utility, sedangkan ordinal kurva indifference. Untuk dipromosikan oleh kardinal ekonomi klasik, ordinal non-klasik ekonomi modern. Untuk perbedaan utamanya pendekatan kardinal kuantitatif, ordinal kualitatif. Baiklah, saya akan masuk kepada ada faktor yang menyebabkan permintaan ke atas suatu barang berubah apabila harga barang itu mengalami perubahan. Adanya efek penggantian dan efek pendapatan. Berarti ada dua faktor-faktor yang menyebabkan permintaan ke atas suatu barang berubah apabila harga barang itu mengalami perubahan. Yang pertama akan saya jelaskan apa itu efek penggantian. Perubahan cita rasa konsumen dalam mengkonsumsi sesuatu barang apabila dibandingkan dengan barang lain sebagai akibat berubah harga barang tersebut. Sedangkan efek pendapatan, pengaruh atau akibat perubahan harga sesuatu barang terhadap pendapatan real konsumen yang menggunakan barang yang mengalami perubahan harga. Dan bagaimana kardinal dan ordinal dalam menjelaskan perilaku konsumen? Ordinal melihat dari suatu barang, sedangkan kardinal melihat dari suatu barang dengan cara melihat daya guna dengan satuan uang. Baiklah, saya akan menjelaskan syarat memaksimumkan nilai guna. Seseorang akan memaksimumkan nilai guna dari barang-barang yang dikonsumsinya apabila perbandingan nilai guna marginal berbagai barang tersebut sama dengan perbandingan harga barang-barang tersebut. Seseorang akan memaksimumkan nilai guna dari barang-barang yang dikonsumsinya apabila nilai guna marginal untuk setiap rupiah dikeluarkan adalah sama untuk setiap barang yang dikonsumsinya. Syarat untuk memaksimumkan nilai guna dinyatakan dalam MU barang A sama dengan MU barang B. MU barang B sama dengan MU barang C. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teori tingkah laku konsumen, analisis kurva, kepuasan sama, dan garis anggaran pengeluaran. Menurut Sir John R. Hicks telah mengembangkan satu pendekatan baru untuk mewujudkan prinsip pemaksimuman kepuasan oleh seseorang konsumen yang mempunyai pendapatan terbatas. Analisis ini dikenal sebagai analisis kurva kepuasan sama yang meliputi penggambaran dua macam kurva, yaitu kurva kepuasan sama dan garis anggaran pengeluaran. Kurva kepuasan sama bisa juga disebut dengan indifference curve. Kurva kepuasan sama atau indifference curve dapat didefinisikan sebagai suatu kurva yang menggambarkan gabungan barang-barang yang akan memberikan kepuasan yang sama besarnya. Di sini saya tampilkan bentuk indifference curve. Di mana Y dan X ada satu yaitu ke Y 14 dan diberikan nama garis A dan X2 berjajar dengan garis
Y10 dan diberikan nama garis B, dan garis X berjajar dengan garis Y, yaitu 6,7, dan disebut juga dengan dan diberikan nama garis C, dan garis X4 berjajar dengan Y5 dan diberikan nama D, dan X5 berjajar dengan garis Y3 diberikan nama garis E, dan itu disebut dan diberikan garis landai dari atas kiri melandai ke bawah ke atas bawah, dan itu disebut dengan difference curve. Garis anggaran pengeluaran budget disebut dengan budget line, menunjukkan berbagai gabungan barang-barang yang dapat dibeli oleh sejumlah pendapatan tertentu. Adanya perubahan harga dan perubahan pendapatan dapat mempengaruhi garis anggaran pengeluaran. Seorang konsumen akan mencapai kepuasan yang maksimum apabila ia mencapai titik di mana garis anggaran pengeluaran menyinggung kurva kepuasan sama. Dan saya akan menjelaskan efek dari perubahan pendapatan dan harga. Adanya garis harga konsumsi dan garis harga pendapatan. Baiklah, saya akan menjelaskan dulu garis harga konsumsi, yaitu suatu kurva yang menggambarkan perubahan kombinasi dua barang yang akan dibeli apabila tingkat harga mengalami pertambahan. Yang kedua, harga garis pendapatan, yaitu suatu kurva yang menggambarkan perubahan kombinasi dua barang yang akan dibeli apabila pendapatan konsumen mengalami perubahan. Ini ada bentuk kurva garis anggaran konsumen. Baik, langsung saja saya akan jelaskan ada ciri-ciri kurva interference. Nah, itu beberapa ciri kurva interference. Yang pertama, kurva interference mempunyai kemiringan negatif dari kiri atas ke kanan bawah. Sedang yang kedua, kurva interference yang lebih tinggi kedudukannya menunjukkan tingkat kepuasan yang semakin tinggi. Yang ketiga, kurva interference tidak pernah berpotongan dengan kurva interference lainnya. Yang keempat, kurva interference cembung ke titik asal atau bisa disebut dengan titik nol. Baiklah, sekian dari penjelasan video materi saya ini. Dan apabila teman-teman ingin menanggapi atau menambahkan masukan tentang materi ini, bisa di komen dalam YouTube saya ini di dalam komentarnya. Baik, terima kasih. Berakhirnya dari video saya ini. Jangan lupa untuk like, subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.